manusia yang dibenci oleh Allah. Sebagai landasan kajian kita, saya sampaikan satu firman Allah di dalam surat Qaf ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tidaklah suatu ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali disaksikan oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Jadi maknanya tidaklah orang itu berbicara kecuali disaksikan ucapannya oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Saya sampaikan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir ful khairan aw liyasmut." Yang artinya, apa kata baginda, siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa yang baik-baik, lebih baik diam. Itulah dua landasan dari tema kita, satu firman Allah, satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, khususnya orang yang beriman, hidupnya ingin dicintai dan disayangi oleh Allah. Betul? Betul? Semua orang yang beriman, khususnya hidupnya di dunia ini ingin dicintai dan disayangi oleh Allah, termasuk kita. Gitu ya? Tapi sebaliknya, ada orang yang dibenci oleh Rasulullah, ada orang yang dimurkai oleh Rasulullah. Maka pertanyaannya, kira-kira apa Ustaz yang menyebabkan orang itu dibenci dan dimurkai oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada 4 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menyebabkan dia dibenci, kita akan urai ya Bu ya, satu demi satu. Yang pertama, siapa Ustaz dari 4 orang tersebut? Yang pertama, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sarsar. Apa Bu? Sarsar. Siapa itu Ustaz? Sarsaru yaitu manusia yang pandai berbicara, manusia yang pandai bersilat lidah, manusia yang pandai merangkai kata, manusia yang pandai merekayasa kalimat ucapan. Itulah manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya manis, Bu. Kalau berbicara mulutnya manis, sehingga banyak orang-orang yang terpesona, sehingga dengan mulutnya yang manis, yang pandai berbicara itu, banyak orang yang mengikuti ucapannya. Banyak juga orang yang tersesat karena ucapannya, dan banyak pula orang yang rugi, celaka karena ucapannya pula. Ini orang yang benar-benar pintar berbicara, pandai bersilat lidah, sehingga
sehingga banyak yang tertarik, banyak yang terpesona. Namun suatu saat orang tersebut, manusia yang pandai berbicara tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Banyak yang celaka, banyak yang tertipu, banyak yang tersesat. Suatu saat akan datang masanya dia bertanggung jawab atas semua ucapan-ucapan kepada orang lain yang menjadikan orang lain celaka, rugi dan lain sebagainya. Sepandai-pandainya tupai melompat, kan begitu peribahasanya, maka akan suatu saat akan jatuh juga. Peribahasa. Sepandai-pandai tupai meloncat, suatu saat akan jatuh juga. Sepandai-pandai manusia berbicaranya fasih, bersilat lidahnya fasih, manis tutur katanya, tapi suatu saat lidahnya akan keluh, lidahnya akan kaku, mulutnya tidak akan bisa berkata-kata apa-apa karena sebab kebohongannya terbongkar, karena sebab kedustaannya terbongkar. Kenapa begini? Berbohong di sono, berbohong di sini, berbohong di sono, nipu ke sana, nipu ke sini lewat lisannya, lewat mulutnya. Suatu saat dia akan kena batunya. Mulutnya tidak bisa berkata apa-apa, lidahnya keluh, lidahnya kaku. Karena apa, Ustaz? Karena orang itu terbongkar rahasianya, karena orang itu terbongkar kebohongannya, karena orang itu terbongkar kedustaannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang begini, ada? Ada orang yang macam Sarsaru, yang pandai berbicara, pandai berbohong, pandai bersilat lidah, kalau berbicara manis mulutnya, ada? Ada. Kata yang tertipu, rasain dulu. Betul? Ya Bu? Kata yang tertipu, kata yang celaka, kata yang tersesat, rasain dulu. Ditangkap polisi karena lu bohong. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di akhirat orang tersebut akan mempertanggungjawab perbuatan. Pertanyaannya, ibu mau nggak jadi orang seperti ini? Enggak. Mau nggak Bu? Selamatnya manusia itu bagaimana ucapannya. Lidah memang tidak bertulang, tapi jangan banyak berbicara, jangan banyak bohong, jangan banyak menipu, karena suatu saat akan kena batu-batunya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qila wa qala. Apa Bu? Qila wa qala. Apa Ustaz? Siapa dia qila wa qala itu? Yaitu manusia yang membawa berita, manusia yang membawa kabar, manusia yang nyebarin berita, manusia yang nyebarin kabar kepada orang lain, tapi beritanya itu tidak akurat, beritanya itu tidak kuat, beritanya itu tidak benar, beritanya itu tidak valid, alias beritanya bohong, beritanya hoax. Maka manusia seperti ini dibenci
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang nyebarin berita, tukang nyebarin kabar, tapi berita dan kabar yang dibawa oleh dia, yang disampaikan oleh dia adalah beritanya bohong, tidak valid, tidak akurat, tidak benar. Maka orang yang beriman kalau mendengar berita dari seseorang yang belum jelas, maka beritanya tidak boleh dipercayai dulu. Beritanya tidak boleh diyakini dulu. Beritanya pun tidak boleh disebar-sebar dulu. Sebelum apa Ustaz? Sebelum berita itu kita tabayun, kita cross check. Benar enggak nih beritanya? Benar enggak ini kabarnya? Katanya si Ustaz beli mobil. Benar enggak nih? Amin itu. Amin. Katanya Ustaz Nasir beli villa. Benar enggak nih? Ustaz Nasir begitu loh, kan dia beli mobil. Itu diintip. Benar di garasinya ada mobil Pajero. Amin Bu. Ya, harus ada cross check, harus ada tabayun. Kalau kita mendengar berita, mendapat berita kabar dari orang lain, jangan dulu diyakini kabar tersebut, apalagi kabarnya itu mengandung fitnah dan keburukan. Bu, prinsip orang yang beriman kalau mendengar kabar berita, apalagi kabar beritanya tentang keburukan seseorang, aib seseorang, maka tidak boleh dipercayai, tidak boleh diyakini. Kita cross check dulu benar apa tidak. Ustaz anu istrinya 4. Ustaz istrinya 4, ngajarin jangan poligami, sendirinya 4. Betul? Ustaz ngajarin jangan poligami, sayangi sama anak istri, jadi seorang laki-laki sejati. Bu, dengar berita istrinya 4. Amit coba. Ini baru amit coba jangan bareng. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang dibenci oleh Allah yang kedua adalah manusia yang membawa kabar, yang membawa berita tapi beritanya bohong, beritanya kurang valid, kurang akurat. Beritanya berdasarkan dari katanya si begitu Ustaz, katanya si begini Ustaz, katanya. Bu, dari kata orang. Ini buruknya manusia. Kalau dititipin berita, bukannya berkurang malah lebih. Betul Bu? Kalau dititipin berita, Bu, nyampein amanat, Bu, omongan bukannya kurang itu omongan, tapi lebih. Situ mah nggak tahu sih. Ustaz Nasir tuh begini katanya kata. Kalau dititipin berita, kalau dengar berita dibumbuin lagi jadi makin enak. Bu, kalau masakan bumbunya banyak enak. Kalau omongan, Bu, omongannya banyak pokoknya tidak enak, dosa. Betul Bu? Maka orang seperti ini jangan kita ikuti, jangan kita turuti contohnya. Kita buang jauh-jauh sifat orang yang kedua ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia suka menyebarkan berita-berita bohong. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratus su'al. Apa Bu?
Orang yang suka banyak bertanya. Padahal